أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pada beberapa topik pembahasan sebelumnya telah dibahas hubungan 4 sifat utama tasbihiyah Allah SWT di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah Ar-Rabb atau yang sifat rububiyah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian surah Rahmaniyah, sifat Rahmaniyat sama Rahmiyat yang merupakan sifat tasbihiyah utama Allah Ta'ala yang kedua dan ketiga, yaitu Ar-Rahman yang maha pemurah, lalu Ar-Rahim yang maha penyayang, dan sifat Allah SWT yang keempat yaitu sifat tasbihiyahnya adalah Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Telah dijelaskan hubungannya dengan 3 landasan utama akhlak di dalam surah An-Nahl, yakni adil, 2 ihsan, dan ketiga izaidil kurba, yakni memberi kepada orang lain, kepada siapapun tak terbatas, semata-mata seperti kecintaan terhadap kerabat dekat, saudara sekandung, saudara yang keluar dari rahim yang sama. Itu topik yang pertama. Kemudian hal berikutnya telah dijelaskan pula bahwa kalau Allah SWT dalam menciptakan alam semesta ini, mulainya dari sifat rububiyah, yaitu yang sifatnya sangat umum, karena ini berlaku bagi seluruh makhluk tanpa membedakan makhluk apapun itu. Apakah itu benda mati, benda hidup, apakah itu binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, semuanya itu ada di bawah sifat rububiyah. Itulah sebabnya di dalam surah Al-Fatihah dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa segala puji bagi Allah, Rabb, yang menciptakan seluruh alam. Al-alam itu artinya banyak alam, tidak terhitung. Cuma yang dimaksud dengan alam di sini, khususnya dalam Al-Quran diceritakan ada yang namanya alam malaikat. Karena itu beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua setelah beriman kepada Allah Ta'ala. Juga ada dikatakan alam nabat, alam tumbuh-tumbuhan, ada alam hayawan, alam hewan, lalu juga alam ins, alam manusia. Jadi Rabb al-alamin itu banyak sekali alam, belum alam-alam yang lainnya, tapi karena kita bicara masa yang utama tentang tujuan utama diciptakannya umat manusia, maka dalam hal ini yang dimaksud dengan al-alam selain benda-benda mati, kemudian juga alam tumbuh-tumbuhan, ada alam hewan, dan alam insan. Di dalam kata al-alamin itu pun juga dikatakan bahwa teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin, bahwa manusia itu berasal dari kera, dari monyet, itu adalah suatu pendapat jahil. Karena tadi kera itu termasuk alam hewan, sedangkan manusia, alamun ins, adalah beda alamnya. Jadi tidak bisa, misalnya ada tumbuh-tumbuhan tiba-tiba bisa bermutasi gen menjadi hewan, lalu ada hewan menjadi manusia, itu mustahil. Secara jasmani perubahan itu mustahil. Tetapi secara karakter bisa saja itu terjadi. Bahkan Al-Quran sering memerintahkan, Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk mentafakuri alam, mentadabburi alam. Untuk apa? Untuk mencari pelajaran-pelajaran
hikmah-hikmah yang bisa diambil dari karakter-karakter, sifat-sifat baik dari semua ciptaan Allah Ta'ala itu yang dikatakan Alhamdulillah, yang sangat terpuji. Siapa penciptanya? Yaitu satu-satunya Tuhan pencipta, yaitu Rabbiyat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian diterangkan juga bahwa sifat Rabbul Alamin ini, Ar-Rabb ini sifatnya tadi sangat umum. Lalu beranjak kepada berikutnya Rahmaniyat, Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ini bersifat umum. Umumnya itu kalau tadi Rabbiyat berlaku juga benda-benda tak bernyawa, tapi kalau Ar-Rahman berhubungan dengan makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan, terutama manusia. Ada hubungannya dengan makhluk hidup, umumnya manusia. Tetapi di kalangan manusia, Rahmaniyat itu berlaku bagi manusia secara umum. Baik orang beriman maupun orang kafir. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Allah Ta'ala pun ada. Termasuk dewa sifat Rahmaniyat Allah Ta'ala. Telah diterangkan bahwa sekalipun orang itu kafir, bahkan tidak percaya kepada Allah Ta'ala, tapi jika dalam kehidupannya dia mentaati kehendak Allah Ta'ala berupa hukum alam, hukum sebab akibat. Jika dia taat kepada sebab akibat itu, maka dalam masalah ilmu duniawi, dalam masalah keberhasilan duniawi, mereka bisa saja, bisa unggul, bahkan melebihi orang yang mengaku beragama. Tetapi dalam pengakuan beragama itu dia lupa kepada ada hukum sebab akibat, ada kehendak Allah Ta'ala berupa hukum alam. Jadi bisa saja, nah inilah sifat Rahmaniyat Allah Ta'ala itu berlaku umum. Jadi kalau orang mengatakan kamu tiap hari sholat nggak kaya-kaya, lihat yang lain tidak beragama Islam, bahkan mempercayai bahwa Tuhan itu banyak, tapi toh sukses. Jangan kaget, karena itu ada di bawah sifat Rahmaniyat Allah SWT, Maha Pemurah. Mereka itulah yang dalam Al-Quran doanya hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Mereka itulah yang doanya hanya, ya Tuhan, tanpa disadari, ya Tuhan berilah aku kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia saja. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Tetapi di akhirat dia tidak akan mendapat apapun. Bahkan akan masuk api. Tetapi ada doa berikutnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu tentang ibadah haji, ini hubungannya. Di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada yang berdoa, ya Rabb kami, berilah anugerahkan kepada kami segala sesuatu yang baik dalam kehidupan di dunia ini, dan segala sesuatu yang baik juga untuk di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Api itu bisa terjadi juga di dunia. Atas dasar inilah jangan kaget kenapa dalam kehidupan di dunia ini terhadap bangsa-bangsa merasa bangga telah mencapai kesuksesan duniawi, terjadi perang dunia ke-1, itu api. Perang dunia kedua, itu api. Perang dunia ketiga sedang mengancam. Jadi itulah mereka yang hanya berdoa, Rabbana atina fid dunya. Kata Allah Ta'ala diberikan kepada mereka, tetapi ujung-ujungnya bukan saja nanti di akhirat, di dunia pun dia akan mendapat api. Lalu berikutnya itu adalah sifat rahimiyat. Nah ini berlaku bagi hanya orang yang beriman dan beramal saleh. Nah hubungannya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Rabb kami, berilah kepada kami kehidupan yang baik, apa-apa yang baik di dunia dan apa-apa yang baik di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api. Nah, siapa ini? Inilah rahimiyat. Rahimiyat Allah Ta'ala sifatnya adalah khusus. Kemudian ada berikutnya, sifatnya adalah Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan, ini sangat khusus. Telah diterangkan juga
sifat adil hubungannya dengan Malik Yaumiddin, sifat ihsan, akhlak yang namanya ihsan hubungannya dengan rahimiyah, sifat khusus, kemudian sifat idil kurba, itu bisa hubungannya adalah dengan sifat rahmaniyat, bersifat umum. Karena itu Islam mengajarkan dalam berbuat baik itu harus mencakup rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Jadi inilah tatanan akhlak manusia. Kalau sifat Allah Ta'ala yang menjelma di dunia ini adalah rububiyat, rahmaniyat, rahimiyat, dan malikiyat, maliki yaumiddin. Tapi dalam akhlak yang terbalik Allah Ta'ala itu harus adil dulu, yaitu maliki yaumiddin. Kemudian rahimiyat, rahimiyat itu adalah ihsan, dan kemudian yang berikutnya adalah rahmaniyat, itu lebih mencakup, yaitu idil kurba. Kalau misalnya hubungan rububiyat itu sangat susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Yang bisa melaksanakan rububiyah adalah para nabi Allah, para rasul Allah, terutama Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar inilah mengapa Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku menjadikan engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi jika ada orang yang bangga-banggakan, kami pecinta Nabi Muhammad, saya pecinta Islam, saya pecinta Al-Quran, tapi dalam pribadinya tidak ada akhlak surgawi, tidak ada pribadi surgawi, maka pengakuannya perlu dipertanyakan. Demikianlah topik-topik yang telah dibahas sebelumnya. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.